teman kita ini ada urusan ada kerja. Ibu banyak anak-anak. Jam terbang beda. Sebelum kita mulai kita punya kegiatan belajar pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk angkat doa, membawa kita dalam doa. Siapa yang mau boleh angkat tangan? Oke, terima kasih, silakan Fit. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa. Dan saya membawa doa secara untuk teman-teman lain, mohon untuk disesuaikan. Berdoa mulai. Hadir Ibu. Festin, Hadir Ibu. Meti, Hadir Ibu. Kakak Ira, Hadir. Nanda, Hadir Bu. Kakak Iris, Hadir Ibu. Kakak Len, Hadir Ibu. Cindy, Hadir Ibu. Pat, Ulfa, Hadir Ibu. Iva, Hadir Ibu. Syah, Hadir Ibu. Arjun, Hadir Ibu. Ermi, Hadir Bu. Efra, Hadir Ibu. Aldo, Ibu. siapa yang tidak hadir ini hari? Deo. Lilis Asmana Putra. Siapa? Coba Kakak Len. Masih ingat tidak kita minggu lalu belajar tentang apa? Tes negosiasi, Bu. Oh, baik. Terima kasih. Bagus. Mungkin Oke, tes negosiasi ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cerita rakyat. Siapa di sini yang pernah dengar tentang cerita rakyat? Dengar katanya saja kata cerita rakyat. Boleh angkat tangan siapa yang pernah dengar dan siapa yang tidak pernah dengar. Pernah semua? Pernah. Oke. Nah, terus cerita rakyat itu yang kamu dengar biasanya menggambarkan tentang apa? Boleh satu orang angkat tangan? Cerita rakyat itu biasa berisi tentang apa? Fit, silakan. Oke, baik sekali. Mari kita beramal untuk Fit. Nah, jadi pengertian cerita rakyat itu seperti yang ada di PPT. Bisa baca tuh, jadi pengertian cerita rakyat itu sesuatu yang terkandung dalam cerita rakyat itu yang pertama cerita dari zaman dahulu yang dibariskan secara lisan. Berarti yang pertama itu bersifat lisan. Terus yang kedua itu termasuk sastra lama. Terus yang ketiga itu hidup dan berkembang di masyarakat tradisional. Yang keempat mencerminkan identitas budaya. Identitas budaya. Jadi dari keempat poin tersebut kita bisa rangkumkan pengertian cerita rakyat itu yaitu sebagai warisan budaya cerita rakyat yang berfungsi untuk menjelaskan asal mula suatu tempat, fenomena alam ataupun adat istiadat sekaligus menjadi sarana penyampaian nilai moral. Terus yang berikut kita masuk di fungsi cerita rakyat. Yang pertama, fungsi cerita rakyat itu menjelaskan asal usul tempat. Nah, kamu di sini siapa yang pernah dengar cerita rakyat yang berkaitan dengan asal usul tempat atau suatu wilayah? Misalnya dari kamu punya daerah itu contohnya apa? Boleh dijawab sekarang atau kamu ingat-ingat dulu? Oke, saat boleh asal usul tempat mungkin yang saat ingat, saat dengar dari cerita yang saat dengar di rumah mungkin kakak sudah. Oh, Nanda silakan. Asal usul tempat yang saya pernah dengar itu Ibu, di Pulau Koa. Iya. Pulau Koa itu ceritanya itu asal usulnya itu dari parangnya gunung Gunung Iya. Karena nama itu Iya Boge dengan meja. Oke, baik, terima kasih. Kamu sudah dengar belum apa yang Nanda ngomong tadi? Sudah dengar? Ingat tidak? Ingat. Ulang, coba ulang sekarang yang Nanda ngomong tadi.
asal usul dari Pulau Kua itu dari parangnya Wongge. Oh, oke, baik. Berarti paling tidak kami semua masih konsentrasi ya kalau di awal pertemuan. Iya. Habis itu menjelaskan fenomena alam, dan yang berikut itu berkaitan dengan ritual adat. Yang keempat, menanamkan nilai moral. Nah, dari fungsi yang pertama sampai yang keempat itu semuanya memiliki hubungan yang sangat erat atau saling berkesinambungan. Itu misalnya dari asal usul tempat tadi, itu juga ada kaitannya dengan fenomena alam. Seperti yang Anda berikan contoh tadi tentang Pulau Kua. Nah, Pulau Kua itu kan menjelaskan tentang asal usul tempat, tetapi poinnya itu juga masuk di fenomena alam. Terus yang berikut juga dengan berkaitan dengan ritual adat. Nah, mungkin yang Nanda beri contoh tadi tidak masuk di ritual adat juga, tetapi ada cerita-cerita rakyat tertentu yang sampai sekarang itu masih ada hubungannya dengan ritual adat. Nanti sebentar Ibu akan tunjukkan suatu cerita rakyat melalui media Flipbook untuk membantu anak-anak memahami materi yang Ibu berikan ini supaya kamu Jessica. Di tempat tersebut, Sri mulai bermeditasi selama 3 bulan, memohon kesembuhan bagi penyakit yang ia derita. Meditasi yang ia lakukan ternyata sia-sia karena permohonan akan kesembuhan penyakit tidak membuahkan hasil. Namun, jawaban dari doa dan permohonan selama bermeditasi adalah ia dihadiahkan sebuah kalung emas panjang yang dalam bahasa Lio disebut londo muli karena bisa bergerak layaknya benda hidup. Setelah 3 hari berlalu, kini tibalah saatnya Sri mulai harus kembali ke kampung halamannya, Detumira. Perjalanan menuju kampung Detumira ditempuh melalui arah timur. Dari Kowesika, Sri mulai menuju ke kampung Gege Wolomali. Hari pun telah sedia, dan persediaan makanan pun mulai menipis. Maka ketika tiba di Gege Wolomali, ia memutuskan untuk bermalam di sana untuk melepaskan lelah. Setelah beristirahat beberapa hari, Sri mulai pun melanjutkan perjalanannya menuju Moke Asa. Di kampung Jamoke Asa, Sri mulai juga beristirahat beberapa hari karena perjalanan. Setelah 3 hari berlalu, maka ia pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Ende. Dari Ende, Sri mulai berjalan kaki melewati Lowole menuju kampung Detumira. Setiba di desa Detumira, Sri mulai menyimpan lando muli atau kalung emas tadi dalam sebuah peti. Saat itu, kampung Detumira sedang dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Pada keesokan harinya, ketika matahari sedang memancarkan panasnya, Londa merasa sangat gerah dan kepanasan. Tiba-tiba, Kalung berkata kepada Sri Mole bahwa ia merasa tidak tahan dengan udara yang sangat panas yang menyerap itu. Ingin Sri Mole menyimpannya di dalam air. Sri Mole pun memenuhi permintaan Londa. Londa diantar ke sungai di kaki kampung Detumira. Keesokan harinya, Sri Mole kembali ke kali untuk melihat Londa muli atau kalung emas itu tadi yang disimpan pada hari sebelumnya di tempat itu. Betapa terkejutnya Sri Mole ketika melihat kalung yang disimpannya itu sudah berubah menjadi seekor belut bergigi emas. Sri Mole akhirnya memberikan nama Mamo pada belut itu. Sampai saat ini, belut itu masih ada. Masyarakat setempat percaya
bahwa belut sakti tersebut merupakan jelmaan dari kalung hasil meditasi Seri Wolem. Sejak saat itu, secara turun-temurun, warga dusun Air Kemu menjalankan ritual adat untuk memberikan makan pada belut tersebut. Selesai. Oke, baik, mari kita masuk ke diskusi. Nah, pertanyaan untuk kamu semua, setelah kamu melihat flipbook yang ibu buat sebagai media ajar kita pada siang hari ini, apa yang kamu dapat di sana? Membosankankah atau menarikkah, ceriakah atau bagaimana? Menarik. Ya, Betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya dari cerita rakyat yang telah dibacakan oleh kamu punya teman kita tadi, itu semua ada kaitannya dengan materi cerita rakyat. Yang akan ibu jelaskan lagi yang berikut itu tentang struktur cerita rakyat. Nah, dalam cerita rakyat itu terdapat 4 struktur. Yang pertama itu orientasi. Di bagian orientasi ini biasanya berisi tugas pencerita untuk memperkenalkan siapa tokohnya, di mana lokasi kejadiannya, dan kapan peristiwa itu berlangsung. Seperti yang ada dalam cerita tadi. Siapa yang masih ingat tokoh dari cerita rakyat tersebut untuk masuk di bagian orientasi? Sering oleh Betul. Dengan Londa. Tokohnya yang ada dalam cerita tersebut siapa tadi? Boleh. Oke. Terus kejadiannya itu di mana? Di tempatnya di mana? Di Turia. Desa Di Twira. Terus peristiwa itu berlangsung kapan? Kapan peristiwa itu berlangsung? Pada Autan, betul. Oke, selanjutnya struktur cerita rakyat yang kedua itu ada yang namanya komplikasi, yang dimana ini adalah isi dari cerita tersebut. Di bagian ini biasanya menggambarkan masalah yang dihadapi tokoh. Tokoh tadi namanya siapa? Seri Wolem. Nah, tapi di bagian komplikasi ini biasanya menceritakan tentang masalah atau konflik yang Seri Wolem hadapi. Yang berikut itu resolusi. Nah, pada bagian ini itu menggambarkan jalan keluar atau peleraian dari konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut, atau masalah yang menegangkan itu perlahan-lahan meredah. Nah, dari contoh tadi, ibu pada contoh cerita rakyat tadi itu seperti pada kalimat yang ke paragraf yang ke berapa, yang kelima tadi itu tentang Seri Wolem melepaskan Londa dari lehernya dan meletakkannya di dasar kali. Keesokan harinya ia terkejut karena kalung emas itu telah berubah menjadi seekor belut bergigi emas. Nah, konflik itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah masalah yang menegangkan tadi itu tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Nah, di situ kita akan masuk di poin resolusi atau masalah itu akan pelan-pelan keluar dan terjadi peleraian di situ. Yang berikut itu yang terakhir struktur cerita rakyatnya adalah koda. Bagian akhir cerita rakyat yang berisi kesimpulan, pesan moral atau asal-usul fenomena ritual yang dipercayai masyarakat secara turun-temurun. Oke, karena di sini ada orang Molotolo, asli cerita ini asal asli cerita rakyat tersebut. Kira-kira tentang ritual adat yang masih terjadi hingga sekarang berkaitan dengan cerita tadi itu apa? Aldo masih ingat tidak ritualnya? Ritualnya lagi. Boleh agak besar suaranya agar teman-teman lain bisa dengar. Lagi ingat sudah lagi membuat ritual seperti itu. Oke, terima kasih Aldo atas jawabannya. Tetapi sepertinya Aldo kurang berkontribusi di masyarakat ya. Soalnya kemarin saya baru membaca di Reels FB itu ada kemarin orang melakukan upacara itu dan belutnya benar-benar muncul. Oke, pelajaran
turun-turun. Betul. Aduh, saya nih bangga sekali nih sama punya anak-anak ini, luar biasa. Terus yang berikutnya itu ada namanya, disampaikan secara lisan sudah. Yang berikut mengandung unsur lokal. Nah, cerita rakyat itu pasti dominannya itu mengandung tentang unsur lokal. Kita akan lebih tahu, kita yang dari kampung akan lebih tahu mengenai asal usul cerita rakyat tersebut karena kita melihat langsung keadaan sekitar dan merasakan langsung dampaknya untuk kita. Terus yang berikut itu bersifat magis. Cerita ini seringkali menampilkan peristiwa yang kadang-kadang kita menganggap itu di luar logika kita. Kita merasa ini hanya imajinatif nih, ini tidak cocok nih. Ini kan sebenarnya bukan cerita yang nyata, tapi kok ada. Nah, itu di luar logika kita. Maksudnya sebenarnya itu tidak sesuai. Tetapi karena ini cerita rakyat, jadi kita masukin ciri-ciri cerita rakyat yang bersifat magis. Yang terakhir itu nilai moral. Nilai moral seperti yang dijelaskan pada struktur tadi. Di struktur yang terakhir koda itu saling berkaitan juga dengan jenis-jenis ciri-ciri cerita rakyat. Tadi kan di struktur tadi di koda ada yang namanya pesan moral dari cerita. Nah, dia juga berkesinambungan dengan ciri-cirinya ini yang terakhir, yaitu mengandung nilai-nilai moral. Yang berikut aspek kebahasaan dan tips yang baik dalam membuat atau menulis cerita rakyat. Nah, aspek kebahasaan itu yang pertama itu ada yang namanya dalam cerita rakyat kita harus menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga di sini apa-apa saja, boleh tolong sebutkan? Dia. Iya, dia. Mereka. Nama toko. Oke, dia dengan nama toko. Misalnya kita sampaikan untuk siapa itu tuh dalam cerita. Contoh untuk teman-teman sekitar untuk mengganti nama apa. Misalnya begini, Iva mau menceritakan contoh tadi toko sering boleh. Kita ganti dengan kata beliau, iya, oke. Selanjutnya kata penanda masa lampau. Di cerita rakyat itu biasa kalau menulis cerita rakyat itu harus menggunakan kata-kata yang konkret atau yang nyata dan bisa dirasakan oleh penikmat cerita rakyat. Yang berikut itu kalimat imajinatif melibatkan panca indera dalam menuangkan cerita rakyat ke dalam bentuk tulisan itu. Kita harus melibatkan panca indera kita, seperti latar belakang kita menulis cerita ini cerita tentang Pulau Koa misalnya yang nada contoh tadi. Berarti karena saya lihat, karena saya dengar cerita dari orang lain, makanya saya mau buat dalam bentuk tulisan. Oke, selanjutnya kita masuk di tips untuk membuat cerita yang baik itu. Yang pertama itu gunakan detail sensori. Siapa yang tahu apa itu sensori? Tidak tahu. Oke, sensorik itu masih berkaitan juga dengan aspek kebahasaan tadi, yaitu melibatkan panca indera. Sensorik itu berarti sesuatu yang dihasilkan dari kita punya panca indera, dari 5 panca indera seperti yang Ibu telah jelaskan tadi. Mengerti toh? Mengerti. Oke, selanjutnya kita menggunakan poin yang kedua itu hindari kata yang abstrak atau kata-kata yang terlalu umum. Misalnya kita mau menceritakan sering boleh, terus di dalam cerita itu kita hanya menyebutkan misalnya pada zaman dahulu di daerah Rio, tepatnya di Bolotolo, itu hiduplah seorang namo. Nah, itu tuh secara umum, belum secara detailnya, itu masih dikatakan abstrak. Selanjutnya kita gunakan namanya buat pembaca seolah-olah merasakan langsung dari kita punya kata-kata yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau kita sampaikan kepada teman-teman itu harus membuat orang lain itu merasakan seperti yang baca tadi itu, dia punya nada membawa kita untuk masuk dalam suasana itu. Yang berikut itu
Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu jelaskan mengenai cerita rakyat pada siang kali ini. Sebelum kita mengakhiri jam pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau bagi tugas dulu untuk kamu. Ini Ibu sudah buat cerita rakyatnya, terus kamu tinggal menentukan struktur dan ciri-ciri. Nanti jangan lupa tulis nama anggota kelompok di LKPD-nya ya anak-anak. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang ya. Itu ada 2 cerita, Ibu ambil yang dari Leo dengan dari Nada. Silakan Nada. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lain dengar. Yang pertama, ciri-ciri cerita rakyat dan contoh nyata dari teks. Ada akronim, tidak diketahui pengarangnya. Anda sampai tahun dulu cerita rakyatnya kamu tentang apa? Sampaikan di teman-teman begitu, baru 16 menjawab. Yang tidak diketahui pengarang pastinya. Yang kedua, penjelasan pada cerita rakyat ini tidak memiliki satu nama penulis atau pengarang yang asli, karena disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang beliau. Contoh di teks, cerita diawali dengan frasa zaman dahulu kala hiduplah bla 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 dan bersumber dari kepercayaan adat atau mitos kolektif masyarakat Indo, bukan karena novelis modern. Yang kedua, pragmatis atau didaktis, mengandung nilai moral atau pendidikan. Cerita ini menyampaikan pesan moral tentang pengorbanan, cinta kasih saudara, serta akibat buruk dari prasangka buruk yang penghakiman massa. Contohnya, cerita yang akan kami presentasikan ini adalah cerita rakyat dari Nada dengan judul Legenda Waktu Kabah atau Batu Kerbau. Di sebuah kampung di daerah Nada, warga sedang mengadakan pesta adat para ritual penyembelihan kerbau yang diikat di tiang gaib. Ketika malam tiba, seorang anak kecil menangis histeris meminta daging kerbau. Karena tidak tahan, sang ayah mengambil parang dan berniat memotong daging kerbau yang belum disembelih ritual tersebut. Keajaiban yang mengerikan terjadi. Begitu parang menyentuh kulit kerbau, hewan itu langsung mengeras dan berubah menjadi batu. Sang ayah panik dan berteriak kepada warga. Ketika warga memeriksa ternak mereka, seluruh kerbau di kampung itu telah membatu. Ketakutan akan kutukan adat, seluruh warga berlari menyelamatkan diri keluar dari kampung. Warga yang sempat menoleh ke belakang ikut mengeras menjadi batu atau disebut batu atap. Kisah ini menjadi asal-usul situs batu berbentuk kerbau di Ngada yang dikenal sebagai batu kabah. Analisis dari strukturnya itu yang pertama orientasi, kemudian pada ceritanya yang berada di kampung yang sebelah Ngada Bejawa. Kemudian yang kedua komunikasi, berada di puncak masalah. Masalahnya adalah pada saat bapaknya memotong kerbau pada saat anaknya nangis. Kemudian yang ketiga resolusi, pada penyelesaiannya itu bagian ini menunjukkan bagaimana para tokoh menghadapi atau merespon puncak masalah tersebut serta akibat langsung dari pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya dulu sedikit lagi, oke? Ya, kira-kira dari sekian banyak kita punya pembahasan dari tadi, apa yang teman-teman mereka pahami atau yang masih ingat satu hal? Ibu minta 2 orang. Apa yang kamu pahami tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini? Silakan Fit, Ibu minta Fit.
Baik, terima kasih Bu. Di sini untuk sejauh yang Ibu jelaskan kepada kami, saya bisa mengambil beberapa poin yang mana tadi cerita rakyat itu adalah cerita yang dimana cerita dari masyarakat-masyarakat pada zaman dahulu yang diturunkan secara baik secara lisan maupun tulisan. Baik, terima kasih. Sekarang kita hanya lagi pertanyaan terakhir. Kira-kira ada tidak diksi atau pilihan kata yang menurut kamu baru di kita punya pembelajaran hari ini yang berguna untuk kamu? Ada Ibu, silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, Cindy silakan. Misalnya ada kata sensorik. Misalnya pada kata sensorik tadi Ibu, kami selama ini belum pernah mendengar, tapi melalui materi yang diajarkan itu kami bisa memahami apa itu sensorik dan adanya ini. Oke, baik. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan baik. Ibu menyampaikan terima kasih banyak dan permohonan maaf bila selama pembelajaran kita ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung hati adik-adik sekalian. Ibu menyampaikan permintaan maaf. Terus yang terakhir itu kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Kepada kalian boleh membawa teman-teman dan ibu dalam doa kita untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Teman-teman, mari kita silakan hati dan batin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kan sudah